Halo, selamat datang di channel saya, Journey of Kurnia. Di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara memulai jualan atau bisnis B2B ke perusahaan atau pabrik. Nah, karena banyak sekali teman-teman yang tidak tahu caranya bagaimana mereka menjual produk ke perusahaan atau pabrik, mulai dari cara menawarkannya, apa yang harus kita siapkan, lalu cara pembeliannya, transaksinya, syarat-syaratnya itu seperti apa, banyak yang tidak tahu. Nah, di video kali ini saya akan bahas satu persatu tahapan memulai bisnis B2B menjual produk ke perusahaan atau pabrik. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman kamu guys. Enjoy this video. Oke, langsung saja kita mulai. Saya akan bagi menjadi 3 tahapan penting bagaimana cara kita memulai bisnis B2B menjual produk kita ke perusahaan atau pabrik. Yang pertama adalah preparation, yaitu persiapan. Apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah badan usaha. Baiknya kita harus berbentuk perseroan terbatas atau CV, PT atau CV, karena ini akan melihatkan atau memperlihatkan profesionalitas kita untuk berbisnis dengan perusahaan atau pabrik, karena partner bisnis kita tentunya juga akan berbentuk badan usaha juga guys. Nah, yang kedua yang harus disiapkan adalah format surat menyurat. Mengapa? Karena biasanya bisnis B2B itu semua serba official guys, semua serba tertulis, entah itu by email maupun hard copy ya. Nah, untuk apa biasanya? Biasanya untuk penawaran, lalu kemudian untuk pemberitahuan, lalu penagihan, lalu untuk purchase order biasanya ke vendor kita, seperti itu. Nah, itu harus kalian siapkan. Nah, elemen apa saja yang ada di kop surat menyurat tersebut? Biasanya yang pertama tuh logo untuk head ya, untuk headline surat kita ya. Di situ tercantum nama perusahaan kita, alamat, nomor telepon, banyak sekali lah. Terus apalagi biasanya sih stempel. Nah, stempel ini akan menunjukkan resmi atau tidaknya surat kita. Nah, biasanya itu penting, makanya bikin logo itu biasanya sekalian bikin stempelnya, seperti itu. Yang kedua, nah, yang ketiga adalah NPWP. Nah, kita harus mengurusnya ke kantor pajak. Jadi badan usaha kita itu juga harus terdaftar di kantor pajak ya guys. Karena apa? Karena biasanya lawan transaksi kita itu membutuhkan faktur pajak. Dan untuk registrasi ke perusahaan atau ke customer, ke pabrik itu biasanya kita akan dimintai NPWP kita. Karena untuk register vendor ya, register vendor itu memerlukan nomor NPWP vendor, yaitu kita. Nah, itu penting karena ketika transaksi kita harus menerbitkan yang namanya faktur penjualan. Biasanya mereka akan menyetorkan pajak penjualan, seperti itu guys. Lalu yang keempat adalah company profile kita. Nah, company profile kita itu berisi informasi tentang perusahaan kita, mulai dari visi dan misi, alamat, kontak yang bisa dihubungi, lalu produk apa saja yang bisa kita jual untuk kita tawarkan kepada calon customer kita. Nah, biasanya sih kita akan menjadi distributor atau agen produk tertentu. Misalkan kalian membuat sebuah perusahaan menjadi agen oli A seperti itu, atau agen oli B. Nah, produk oli tersebut bisa kalian masukkan ke dalam company profile kalian, dilengkapi dengan biasanya sih kelebihan produk tersebut, mungkin kelebihan perusahaan Anda dibanding kompetitor. Itu wajib kalian masukkan ke dalam company profile. Nah, kapan company profile ini digunakan? Biasanya ketika awal-awal kalian akan menyuplai perusahaan baru, customer baru ya.
Nah, kalian biasanya akan mengirimkan company profile kepada PIC terkait di perusahaan tersebut, supaya PIC tersebut mengetahui kita jualan apa saja dan apa saja yang bisa kita support ke customer kita. Nah, itu tadi telah selesai kita bahas tahapan yang pertama, yaitu persiapan atau preparation. Sekarang kita masuk di tahapan yang kedua, yaitu marketing. Apa saja yang akan kita bahas di tahapan yang kedua ini? Yang pertama adalah kita harus tahu target market kita. Apa itu target market kita? Nah, target market kita itu adalah perusahaan yang cocok untuk kita tawarkan produk yang kita jual. Misalkan PT A atau pabrik A itu memproduksi knalpot. Nah, kita itu menjual gergaji. Nah, ternyata di pabrik tersebut memakai gergaji. Nah, itu cocok. Kita bisa tawarkan ke sana. Karena kita tidak mungkin tawarkan ke banyak perusahaan. Kita harus memilih target market kita secara spesifik. Lalu yang kedua, cobalah untuk berkenalan dengan PIC tempat calon customer Anda. Biasanya divisi purchasing, karena purchasing yang melakukan pembelian barang. Nah, cara kenalannya itu banyak sekali. Tentunya kalian sudah paham ya guys. Bisa dengan kalian minta tolong ke teman yang sudah masuk ke perusahaan tersebut, atau mungkin kalian kontak by phone melalui nomor telepon office yang ada di website perusahaan calon customer tersebut. Banyak sekali. Karena ini akan penting, ini akan menjadi pintu gerbang atau pintu masuk kalian menjual produk kalian ke calon customer kalian. Nah, di titik ini cobalah kalian melakukan janji untuk bertemu, untuk berkunjung ke calon customer kalian, bawa company profile kalian, bawa sampel produk kalian, kenalkan produk kalian, beritahu kelebihannya, dan kalian juga bisa mendengarkan tentang masalah-masalah yang terjadi di calon customer kalian. Siapa tahu kalian akan menjadi solusinya guys. Lalu setelah kalian berhasil berdiskusi, biasanya dari pihak PIC perusahaan tersebut, calon customer kalian, biasanya akan memberikan sebuah inquiry atau permintaan penawaran harga. Nah, inilah kesempatan kalian untuk masuk menjadi vendor perusahaan tersebut. Misalkan dari purchasing meminta, "Pak, tolong buatkan saya penawaran produk A seperti yang Bapak infokan produknya kemarin," misalkan. Nah, di sini kesempatan Anda untuk masuk dan register ke perusahaan tersebut. Nah, kalian bisa menggunakan format penawaran harga perusahaan kalian, lalu kirimkan by email ke purchasing tersebut guys. Lalu biasanya setelah itu terjadi negosiasi. Banyak sekali nih negosiasinya, misalkan tentang harga, tentang spek, lalu tentang delivery time atau waktu kirim, atau tentang term of payment, tentang pembayaran. Biasanya ada yang cash, ada yang 30 hari, macam-macam seperti itu. Nah, ini perlu dicermati di form penawaran kalian guys. Nah, kita akan masuk di tahapan yang ketiga, yaitu tahapan transaction alias transaksi. Ini yang kita tunggu-tunggu dan kita sukai, tentunya karena ada duitnya guys. Nah, apabila proses negosiasi sudah menemukan kata sepakat dari banyak aspek, yaitu harga, delivery time, spek, dan sebagainya, biasanya dari calon customer kita akan menerbitkan purchase order atau PO kepada kita. Nah, pertama kali yang kita lakukan setelah terima PO adalah kita harus mencocokkan tuh purchase order dengan penawaran kita, apakah sesuai atau tidak. Kalau purchase ordernya tidak sesuai, maka kita harus komplain atau kita harus konfirmasi ke customer kita. Kalau sesuai, kita langsung bisa proses purchase order tersebut. Nah, prosesnya kita juga harus sesuai dengan term yang sudah kita sepakati dengan penawaran kita, dari segi harga, dari segi waktu pengiriman, dan sebagainya. Nah, itu harus kita proses sesuai dengan term yang sudah disepakati tersebut.
Nah, ini adalah waktunya kita mengirimkan produk atau barang kita ke customer. Itu harus dilampirkan yang namanya surat jalan atau delivery order, yaitu formatnya juga dengan perusahaan kita, dengan kop resmi perusahaan kita, biasanya dengan stempel. Nah, biasanya ini terdiri dari beberapa lembar ya, kopi lembar, biasanya satu untuk mereka, satu untuk kita, dan 3 biasanya untuk cadangan, seperti itu guys. Fungsinya apa? Nanti ketika penagihan kita juga harus melampirkan surat jalan kita di lembar penagihan kita. Nah, isinya apa aja tuh penagihan? Biasanya sih isinya yang pertama invoice atau lembar penagihan, yang kedua adalah faktur pajak, yang ketiga adalah surat jalan bukti tanda terima barang dari perusahaan tersebut, lalu biasanya purchase order. Nah, lembar purchase order dari perusahaan tersebut itu juga harus dilampirkan. Nah, ini saya infokan secara general ya, tentunya tiap perusahaan pasti memiliki sistem yang berbeda-beda, namun secara garis besar itu sama, kira-kira seperti itulah. Nah, setelah penagihan biasanya kita hanya tinggal menunggu payment atau pembayaran dari perusahaan customer kita. Nah, itu kan sudah ditentukan biasanya di term ya, di penawaran dan di PO biasanya kita sudah sepakati, misalkan pembayaran 30 hari setelah barang diterima. Setelah barang diterima itu dihitung dari tanggal surat jalan kita, yaitu surat jalan ketika kita mengirimkan barang kepada customer kita. Nah, itu kita tinggal tunggu saja uangnya masuk sesuai dengan yang sudah disepakati, yaitu term of paymentnya seperti yang tertera pada purchase order. Nah, saya rasa itu aja sih tahapannya kita memulai bisnis B2B, jualan produk kita ke perusahaan atau pabrik, mulai dari tahap persiapan, marketing, lalu transaksi. Kira-kira apabila ada pertanyaan silahkan tanya komen di bawah ini, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, dan sehat selalu guys.